Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Aprianti, NPM 19133200026. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain Produk dan Jasa. Kelompok 6 ini beranggotakan 1. Marlia Mei Solehah, NPM 19133200025, dan Arif Tirta Hamdani 19133200027. Baiklah, saya Rizka Dwi Aprianti, NPM 19133200026, akan menjelaskan mengenai desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa itu merupakan peran penting dalam profitabilitas suatu organisasi. Desain atau desain ulang produk dan jasa merupakan faktor utama dalam biaya, mutu, waktu untuk memasarkan, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Hubungan yang jelas antara desain produk atau jasa dengan kesuksesan organisasi sehingga dapat mewujudkan sasaran mereka. Jadi, desain produk dan jasa itu merupakan sesuatu yang penting dalam mencapai profit yang tinggi bagi suatu perusahaan. Desain produk itu menggambarkan proses, membayangkan, menciptakan, dan mengulangi produk yang memecahkan masalah pengguna atau memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu. Kemudian, kunci dari desain produk yang sukses itu sendiri yaitu pemahaman tentang pelanggan pengguna akhir, target kenapa produk tersebut harus dibuat, dan desainer produk berusaha memecahkan masalah itu dengan menggunakan empati dan pengetahuan tentang kebiasaan, perilaku, frustasi, kebutuhan, dan keinginan calon pelanggan mereka. Kemudian, dalam menciptakan sebuah desain untuk barang atau jasa yang diproduksi akan terjadi proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil dari desain untuk barang atau jasa yang diproduksi merupakan sebuah hal yang paling penting bagi perusahaan. Bahkan, desain pada hasil produksi itu sendiri bersifat sangat sensitif, karena akan menentukan pula keberhasilan ataupun kegagalan dalam ranah bisnis. Perusahaan akan mengutamakan proses serta mengembangkan ide dari desain pada layanan atau barang yang akan diproduksi. Maka dalam tahapan sebuah desain pada produk itu perlu adanya penanganan khusus, mulai dari awal hingga akhir, hingga terciptanya sebuah desain baru yang inovatif, atau pengembangan desain pada barang atau jasa yang diproduksi itu sendiri yang lebih unik dan menarik menjadi sebuah produk yang nyata. Seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan dalam desain produk dan jasa. Yang pertama, ada menerjemahkan keinginan serta kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan produk dan jasa. Dimaksudkan agar dalam pembuatan produk atau jasa yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut, itu akan lebih menjamin produk atau jasa tersebut akan menarik perhatian konsumen saat dipasarkan. Jadi akan lebih mudah mencari sasaran gitu. Akan lebih mudah mendapatkan konsumen. Kemudian yang kedua, menyaring produk dan jasa yang sudah ada. Jadi desain produk atau jasa tidak hanya mengolah produk dan jasa baru, tetapi juga membuat dan mengatur kembali produk dan jasa yang telah ada. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan produk atau jasa baru. Ini juga sama, produk dan jasa yang baru akan dikembangkan dengan desain yang telah dibuat. Jadi hanya dikembangkan saja. Kemudian yang keempat ada merumuskan sasaran mutu. Ini dimaksudkan menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Sasaran mutu ini target dari masing-masing bagian yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kelima, merumuskan target biaya.
Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan pada konsumen, sehingga harus menargetkan besar biaya yang akan digunakan. Untuk target ini merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengurangi biaya. Metode ini juga membantu manajemen dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Kemudian yang keenam ada menciptakan serta menguji contoh produk dan jasa. Ini juga merupakan bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Mencoba dan menguji produk awal itu sebelum dikembangkan atau dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal dilakukan dalam bidang desain. Dikatakan sangat penting itu karena menguji produk dan jasa dibuat untuk diserahkan pada pelanggan agar pelanggan juga dapat mencoba kinerja uji contoh produk dan jasa tersebut. Kemudian yang ketujuh ada mendokumentasikan spesifikasi produk dan jasa. Setelah menguji contoh produk dan jasa itu tadi, akan ada beberapa komplain atau masukan mengenai produk tersebut dari konsumen, maka industri akan mendokumentasikannya untuk proses perbaikan, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan. Seperti itu. Dan berikutnya, desain produk dan jasa biasanya memiliki implikasi strategis terhadap kesuksesan serta kesejahteraan organisasi dan memiliki dampak yang besar di masa depan. Faktor-faktor yang memicu peluang dan ancaman pasar adalah salah satu atau lebih perubahan berikut. 1. Ekonomi. Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Kemudian, faktor sosial dan demografi. Keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Contohnya, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja, dan sebagainya. Kemudian ada politik liabilitas atau hukum, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah, pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan, sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Untuk contohnya, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Kemudian ada kompetisi. Ini yang dimaksudkan kompetisi antara organisasi lain dengan organisasi lain. Jadi, kompetisi antara kompetitor. Karena jika tidak ada kompetisi, maka suatu organisasi juga tidak berjalan lancar. Kemudian ada biaya atau ketersediaan. Biaya itu berpengaruh terhadap ancaman pasar karena inflasi dan lain sebagainya. Dan untuk ketersediaan itu tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian teknologi. Faktor teknologi merupakan segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Contohnya, perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian ada tujuan desain produk dan jasa. Itu ada dua. Yang pertama,
fokus utama desain produk dan jasa itu adalah kepuasan pelanggan. Pendesain sangat perlu untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan serta mendesain produk dan jasa sesuai dengan pemikiran tersebut. Menjadi faktor utamanya adalah pemasaran, menjadi sumber utama dari informasi ini. Kepuasan konsumen itu merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapkan. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Dalam memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Dalam meningkatkan kepuasan konsumen ini bisa diambil dari faktor kualitas suatu produk dan jasa, kemudian pelayanan, harga, mutu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fokus dalam desain produk dan jasa terkait dengan fungsi, potensi biaya dan laba, mutu, penampilan, volume terduga, kemudahan produksi, kemudahan perakitan, serta kemudahan pemeliharaan atau pelayanan. Dan yang kedua ini seperti faktor yang saya bilang tadi, biaya, mutu, penampilan, volume terduga, kemudian produksi, perakitan, serta pelayanan. Jadi itu semua harus terpenuhi oleh suatu organisasi atau perusahaan agar menciptakan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan fokus kedua tadi. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Rizka. Perkenalkan, nama saya Marlia Mesolika, NPM 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam desain pengembangan produk. Desain dan pengembangan produk umumnya berlangsung dalam serangkaian beberapa tahap. Yang pertama adalah penciptaan ide. Ide dapat berasal dari berbagai sumber. Pengembangan produk dan dimulai dari penciptaan ide. Yang kedua adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan memerlukan analisis pasar, analisis ekonomi, serta analisis teknik. Analisis kelayakan juga memerlukan kolaborasi antara bagian pemasaran, keuangan, akuntansi, rekayasa, dan operasi. Yang ketiga adalah spesifikasi produk. Spesifikasi produk tersebut meliputi uraian terperinci mengenai apa yang diperlukan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang keempat adalah spesifikasi proses. Spesifikasi proses dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Alternatif yang harus ditimbang dari segi biaya, ketersediaan sumber daya, potensi laba, dan mutu. Yang kelima adalah pengembangan contoh produk. Jadi, dengan adanya spesifikasi produk dan proses yang utuh, satu atau beberapa unit dibuat untuk melihat apakah ada suatu masalah dalam spesifikasi produk atau proses. Yang keenam adalah tujuan desain. Di dalam tujuan desain ini
melibatkan kolaborasi antara bagian pemasaran, keuangan, rekayasa, desain, dan operasi. Yang ketujuh adalah uji pasar. Uji pasar digunakan untuk memerlukan tingkat penerimaan konsumen. Jadi, jika apabila uji pasar itu tidak berjalan dengan lancar, maka akan kembali ke tahap awal, yaitu tahap tinjauan desain. Yang kedelapan adalah pengenalan produk. Pengenalan produk yaitu mempromosikan produk. Tahap ini ditangani oleh bagian pemasaran. Yang kesembilan adalah evaluasi tindak lanjut. Evaluasi tindak lanjut yaitu menentukan perubahan apa yang diperlukan dan menyaring ramalan. Penyebaran fungsi mutu. Penyebaran fungsi mutu atau Quality Function Development atau yang disingkat dengan QFD adalah pendekatan terstruktur untuk memadukan suara pelanggan ke proses pengembangan produk atau jasa yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan diperhitungkan dalam setiap aspek proses. Setelah kebutuhan diketahui, kebutuhan tersebut harus diterjemahkan ke persyaratan teknis yang berkaitan dengan produk atau jasa. Mendengar dan memahami pelanggan adalah fitur pokok dari QFD. Struktur QFD tersebut didasarkan pada serangkaian metrik. Model Kano. Model Kano dapat menjadi cara yang menarik untuk membuat konsep karakteristik desain dalam hal kepuasan pelanggan. Model tersebut menguraikan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan untuk 3 kategori karakteristik desain. 3 kategori karakteristik desain tersebut meliputi: yang pertama adalah karakteristik yang harus dimiliki adalah karakteristik yang menghasilkan tingkat kepuasan dasar tetapi tidak berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan melebihi tingkat tertentu. Jadi, karakteristik yang harus dimiliki itu standar dan tidak boleh melebihi tingkat tertentu. Yang kedua adalah karakteristik yang diharapkan dalam desain akan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan yang stabil. Jadi, apabila karakteristik yang diharapkan itu baik, maka akan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah karakteristik yang mengesankan. Karakteristik ini menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan yang tidak sebanding. Model Kano. Model Kano dapat menjadi cara yang menarik untuk membuat konsep karakteristik desain dalam hal kepuasan pelanggan. Model tersebut menguraikan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan untuk 3 kategori karakteristik desain. 3 kategori karakteristik desain tersebut meliputi: 1. Karakteristik yang harus dimiliki adalah karakteristik yang menghasilkan tingkat kepuasan dasar tetapi tidak berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan melebihi tingkat tertentu. Jadi, karakteristik yang harus dimiliki itu standar dan tidak melebihi tingkat tertentu. Yang kedua adalah karakteristik yang diharapkan dalam desain akan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan yang stabil. Jadi, apabila karakteristik yang diharapkan itu baik, maka akan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.
Yang ketiga adalah karakteristik yang mengesankan. Karakteristik ini menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan yang tidak sebanding. Desain jasa. Jasa atau servis mengacu pada tindakan sesuatu yang dilakukan kepada atau untuk pelanggan, klien, pasien, dan sebagainya. Jasa disediakan melalui sistem penyampaian jasa yang mencangkup fasilitas, proses, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa. Desain jasa meliputi pengembangan atau perbaikan seluruh paket jasa. Yang pertama, sumber daya fisik yang dibutuhkan. Yang kedua adalah barang yang menyertainya, yang dibeli atau dikonsumsi pelanggan atau disediakan dengan jasa. Yang ketiga adalah jasa eksplisit, fitur mutlak atau inti jasa, seperti persiapan jasa. Yang keempat adalah jasa implisit, fitur pendukung atau tambahan, seperti keramahan dan kesopanan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Arif Tirta. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mardia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Tirta Hamdani, NPM 19133200027 tentang tinjauan desain jasa. Desain jasa dimulai dengan pilihan strategi jasa yang menentukan sifat dan fokus jasa, serta target pasar. Desain jasa memerlukan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dan profitabilitas jasa tertentu, serta penilaian kemampuan organisasi untuk menyediakan jasa. Masalah-masalah manajemen operasi jasa yang mungkin tidak signifikan atau tidak ada bagi manajer dalam pengaturan produksi, yaitu yang pertama adalah produk umumnya berwujud dan jasa umumnya tidak berwujud. Yang kedua, dalam banyaknya kasus jasa diciptakan dan disampaikan dalam waktu yang sama. Yang ketiga, jasa tidak dapat diinventarisasikan. Yang keempat, jasa sangat terlihat oleh pelanggan dan harus didesain dengan pemikiran. Yang kelima, beberapa jasa memiliki hambatan masuk dan keluar yang rendah. Yang keenam adalah lokasi adalah komponen penting di dalam desain jasa. Yang ketujuh, sistem jasa berkisar dari sistem dengan sedikit atau tanpa hubungan dengan pelanggan sampai sistem yang memiliki tingkat hubungan dengan pelanggan yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah variabilitas permintaan berganti-ganti menciptakan antrian atau sumber jasa yang tidak berfungsi. Selanjutnya adalah upaya-upaya agar mengubah perspektif negatif pelanggan terhadap modus, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah mengurangi pilihan pelanggan sehingga membuat jasa lebih efisiensi. Contohnya adalah sebuah perusahaan kabel yang memaketkan saluran bukan membiarkan pelanggan memilih hanya saluran yang mereka inginkan. Yang kedua adalah menstandarisasi atau menyederhanakan unsur-unsur tertentu yang dapat mengurangi biaya untuk menyediakan jasa, tetapi beresiko menghilangkan fitur-fitur yang bernilai bagi pelanggan, seperti perhatian pribadi. Dan yang ketiga adalah menyertakan fleksibilitas dan manajemen kapasitas. Dengan memperkerjakan karyawan paruh waktu atau sementara dapat melibatkan penggunaan orang dengan keterampilan yang rendah atau orang dengan minat yang rendah dan mutu jasa dapat menurun. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam proses desain jasa. Dalam tahapan ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah cetak biru jasa. Cetak biru jasa merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisis proses jasa. Yang di dalam sini ada 4 tahapan juga. Yang pertama adalah menentukan batasan jasa dan memutuskan tingkat rincian yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan urutan pelanggan serta tindakan dan interaksi jasa. Yang ketiga, menentukan estimasi waktu untuk setiap tahapan proses serta variasi waktunya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi titik-titik kegagalan potensi dan mengembangkan rencana.
Tahapan kedua ada karakteristik sistem jasa yang diberikan dengan baik. Ada sebuah karakteristik sistem jasa yang diberikan dengan baik. Karakteristik tersebut bisa berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan sistem jasa. Karakteristik tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan misi organisasi. Yang kedua, rumah bagi pengguna. Yang ketiga, tangguh ketika variabilitas merupakan faktor penting. Yang keempat, mudah untuk dipertahankan. Yang kelima, berbiaya efektif. Yang keenam, memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Yang ketujuh, memiliki hubungan efektif antara operasi di belakang layar dan operasi di depan layar. Operasi di depan layar harus berfokus pada pelayanan pelanggan, dan operasi di belakang layar harus berfokus pada kecepatan dan keefisiensi. Yang kedelapan, memiliki tema sederhana yang menyatukan seperti kenyamanan atau kecepatan. Yang terakhir adalah memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu andal dan bermutu tinggi. Tahapan selanjutnya adalah tantangan desain jasa. Desain jasa menyajikan beberapa tantangan khusus yang cenderung jarang ditemukan pada desain produk. Sebagian karena desain jasa juga meliputi dengan sistem penyempatan tantangan desain jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan yang berubah-ubah. Kondisi ini menciptakan kebutuhan desain yang tangguh sehingga akan menampung berbagai input dan output. Yang kedua, jasa dapat sulit diuraikan. Sesuai dengan sifatnya, uraian variabel biasanya agak tidak tepat. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan biasanya jauh lebih tinggi dalam desain jasa. Yang terakhir, desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Yang dimaksud adalah terdapat kemungkinan jumlah variabel yang relatif besar untuk menghadapi pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Yang terakhir adalah pedoman untuk desain jasa yang sukses. Di sini terdapat beberapa pedoman. Yang pertama, mengidentifikasi paket jasa secara rinci. Yang dimaksudkan adalah cetak biru jasa dapat bermanfaat dalam hal ini. Yang kedua, berfokus pada operasi dan perspektif pelanggan. Perhatikan bagaimana harapan serta persepsi pelanggan dikelola selama dan setelah layanan. Yang ketiga, perhatikan citra ketika paket jasa akan disajikan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Yang keempat, kenali bahwa pengetahuan pendesain mengenai sistem dapat memberikan mereka perspektif yang sangat berbeda dibandingkan dengan perspektif pelanggan. Lalu ambil langkah untuk mengatasi hal ini. Yang kelima, memastikan bahwa manajer terlibat dan akan mendukung desain setelah desain dilaksanakan. Yang keenam, mendefinisikan mutu untuk hal berwujud dan hal tidak berwujud. Yang ketujuh, memastikan bahwa kebijakan perekrutan, pelatihan, dan imbal jasa sesuai dengan harapan jasa. Yang kedelapan, menetapkan prosedur untuk menangani peristiwa yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Yang terakhir adalah menetapkan sistem untuk memantau, mempertahankan, dan memperbarui jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.